kita ke bab 57 dari kitab Riyadhus Shalihin tentang qanaah. Sebelumnya ada satu hadis yang kemarin terlewat. Ini hadis yang menarik ya. Pada waktu perang Khandaq, kami menggali parit, ada bagian tanah yang sangat keras menghalangi, lalu mereka datang kepada Nabi, mereka mengatakan ada tanah keras yang menghalangi parit. Beliau bersabda, aku yang akan turun. Jadi perang parit ini adalah ide dari Salman Al-Farisi ya, seorang istilahnya itu insinyur barangkali kalau kita ya. Jadi pada waktu itu ada menghadapi perang dan keadaannya sangat sulit. Kemudian ada satu strategi dari Rasulullah dan ini menjadikan satu pertemuan yang menarik ya. Waktu itu Salman berkata, apakah ini ide strategi ini wahyu dari Allah? Kata Rasulullah, bukan. Kemudian kata Salman, bolehkah saya mengumumkan sebuah ide? Ya, maka disebutkanlah idenya tersebut kemudian diterima. Ya. Jadi selama perjalanan Rasulullah tentu ada yang wahyu ya. Kemudian ada yang persoalan sosial itu ada beberapa yang bahkan Rasulullah ketika pernah bertanya ketika seorang nanam kurma, kemudian Rasul bertanya kenapa ini diginiin gitu ya. Kemudian sahabat tersebut jadi bingung, apakah dilarang? Bukan gitu ya. Takutnya kan satu pertanyaan kan kenapa gini tuh takutnya satu pertanyaan yang dilarang gitu ya. Kemudian Rasulullah enggak, saya justru ingin tahu ilmu menanam tersebut ya. Dalam satu hadis yang terkenal, antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu sendiri gitu. Tapi kalau urusan agama tentu Rasulullah berdasarkan wahyu. Ini menjadi hal yang menarik ya, ide tersebut karena Salman itu datang bukan dari Jazirah Arab ya. Dari ide waktu perang sebuah perang ya, dan menggali parit. Dan ini jadi perang Khandaq yang paling terkenal ya. Baik, kita lanjutkan. Rasul bersabda, aku yang akan turun. Kemudian beliau berangkat sedangkan perut beliau dibalut dengan batu. Karena selama 3 hari kami tidak merasakan makanan sama sekali. Jadi bisa dibayangkan keadaannya lapar ya. Kalau lapar tidak ada tenaga ya. Tapi coba kita lanjutkan. Nabi mengambil godam lalu beliau memukulkan sehingga ia hancur lebur menjadi debu. Jadi kemarin kan kita menjelaskan bagaimana riyadhah ya, latihan dari Rasulullah SAW sehingga membentuk badan kuat dan sebagainya ya. Dan bisa terbayang seberapa kuatnya ketika sahabat yang lain tidak mampu, Rasulullah datang kemudian memukulkan palunya gitu ya. Kemudian batu yang keras tersebut hancur lebur menjadi debu. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah. Maka saya katakan kepada istri saya, aku melihat pada Nabi sesuatu yang tidak mungkin dibiarkan. Apakah kamu punya sesuatu? Jadi dia melihat Nabi itu 3 hari nggak makan, kemudian suasananya barangkali seperti lemah gitu ya. Jadi Rasul itu sering sekali tidak makan, dan karena makannya memang dicukupkan oleh Allah dan para malaikat gitu ya. Tapi bukan berarti niat puasa terus menerus. Jadi ini yang membedakan puasa itu adalah di niat ya. Jadi mengapa kita setiap hari memperbaharui niat untuk puasa besoknya? Karena wajib gitu, karena tidak ada puasa kalau tidak diniatkan malamnya untuk yang Ramadan khususnya gitu ya. Nah kalau untuk yang hari biasa Rasulullah kadang nggak makan tapi tidak niat puasa ya. Jadi puasa wisol itu dilarang. Kalaupun paling puasa itu seperti puasa Daud gitu ya. Tapi Rasulullah tidak makan itu bukan berarti puasa, tapi memang tidak makan gitu ya. Tapi tidak niatkan untuk puasa. Aku melihat pada Nabi sesuatu yang tidak mungkin dibiarkan. Apakah kamu punya sesuatu? Dia menjawab, saya punya gandum dan kambing kacang betina. Gandum dan kambing kacang betina ya. Artinya kambing kecil, gandum sedikit. Maka pun menyembelih kambing dan menumbuk gandum hingga meletakkan daging dalam belanga. Artinya sedikit sekali dan ini untuk Rasulullah aja gitu ya. Tapi apa yang terjadi berikutnya?
Kemudian saya mendatangi Nabi sementara adonan telah lembut dan belanga yang ada di atas tungku hampir masak. Maka saya berkata, saya mempunyai sedikit makanan. Datanglah wahai Rasulullah Anda dengan 1 atau 2 orang. Jadi ngeharewas ya, Rasul ya ada makanan ya sedikit tapi buat Rasul aja karena kelihatan 3 hari nggak makan gitu. Beliau bertanya berapa banyak makanan itu, saya sebutkan, maka beliau bersabda, banyak lagi baik ya. Katakan kepada istrimu agar jangan mengangkat belanga dan jangan pula mengangkat roti dari tungku hingga aku datang. Jadi Rasul bertanya seberapa banyak, ya segitulah sedikit ya. Rasul pesan tolong jangan dibuka dulu belanga tersebut ya. Jangan dibuka tungkunya. Jadi kebayang wadahnya kecil sekali, jangan dibuka. Maka beliau bersabda, bangkitlah kalian semua. Ini geger ya. Kebayang kita suatu ketika menghidangkan seseorang sedikit gitu ya. Kemudian orang itu berseru, makan gitu ya. Yang 1000-an orang gimana coba? Maka bangkitlah kaum Muhajirin dan Ansor yang ada di sana. Saya segera pulang menemui istri, saya katakan, duh, Nabi, kaum Muhajirin dan Ansor dan semua orang yang bersama mereka datang. Istrinya berkata, apakah beliau telah bertanya kepadamu? Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, apa yang dipesankan Rasul bersabda, masuklah dan jangan berdesak-desakan. Beliau mulai motong roti dan meletakkan daging di atasnya. Beliau menutup belangko sesuai pesan Rasul ya, jangan dulu dibuka. Dan tungku apabila telah mengambilnya, beliau mendekat kepada para sahabat kemudian membuka. Beliau terus memotong roti dan mengambil dan seterusnya. Dan terbayang itu sekitar 1000 orang cukup hanya dari 1 belanga ya. Jadi bagi orang yang bertakwa sebetulnya masalah rezeki, makanan sebagai itu udah dijamin ya, dalam artian tidak usah risau. Bahkan ada hal-halnya kan dari Al-Quran juga disebutkan seperti Maryam ya, Maryam yang didatangkan makanan entah dari mana gitu kan. Artinya memang seperti itu. Jadi tapi Rasulullah tidak ingin menjadikan ini sebagai istilahnya itu mukjizat ya. Karena itu mah masalah gampang. Jadi mukjizat itu sesuatu yang luar biasa kemudian kita diingat. Makanya umat Nabi Muhammad itu mukjizatnya Al-Qur'an. Karena bisa kita baca ya, bisa kita istilahnya tuh, kebayang kalau mukjizatnya misalkan belah lautan, kita pun nggak bisa ngikutin ya. Tapi kalau mukjizat Al-Quran kita bisa baca, makanya setiap hari kita bisa baca Quran itu satu kenikmatan yang luar biasa ya. Mukjizat yang kita sendiri masih bisa berinteraksi dengannya gitu ya. Karena bagi Rasul itu mudah, amat mudah, bagi Allah amat mudah. Misalkan seperti perjalanan hijrah ya dari Mekah ke Madinah, kan perjalanan jauh gitu ya. Apa susahnya sih pakai buruk aja gitu ya, 1 detik juga selesai gitu ya. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Ya kalau mau kan Rasulullah para sahabat kalian jalan aja, saya duluan pakai buruk gitu kan, nggak gitu. Artinya apa? Rasulullah itu sambil mengajari sesuatu supaya bisa kita menjalankannya. Itu berproses. Penting sekali berproses karena ketakwaan itu bukan hal yang instan gitu ya, tapi proses tempaan dan sebagainya. Atau misalnya jalan, kita mah hijrah pakai buruk aja semuanya, sahabat bisa ikut nggak? Yang lain mau ikut silahkan ya, 1 detik semuanya. Tapi kan tidak ada prosesnya, tidak ada betapa sulitnya perjalanan itu gitu ya. Yang makanya kita hadapi seperti ini ya, perjalanan puasa ya, adalah ujung-ujungnya tuh ketakwaannya, bukan lapar dan hausnya gitu ya. Karena proses perjalanan yang susah melawan segala itu yang terpenting di situ gitu. Kemudian di bab 57-nya kita masuk ke sini. Ada cerita-cerita banyak yang terkait itu ya. Ada pernah suatu ketika juga kehausan dan sebagainya dan tidak ada air ya. Rasulullah melihat satu air, 1 telapak tangan barangkali seperti itu ya. Kemudian sahabat-sahabat minum sampai ratusan orang bisa minum dari cuman air segitu. Jadi tapi itu teriwayatkan, tapi memang tidak ingin dijadikan sebuah mukjizat gitu. Kalau sehari-hari sahabat mengapa imannya sangat kuat ya, hal-hal seperti itu ada pada saat itu gitu ya. Tapi Rasulullah ingin istilahnya itu yang kita bisa ikut berinteraksi yaitu Al-Quran gitu ya, sehingga kita sehari-hari masih bisa menikmati mukjizat tersebut. Nah di bab 57 ini adalah qanaah. Qanaah ini kata yang mungkin tidak sebaiknya tidak
dicari padanannya karena memang sulit gitu ya ini ya. Jadi biarkan aja katanya sebagai qanaah, itu menjaga diri dari meminta-minta, seimbang dalam kehidupan dan belanja, dan celaan terhadap meminta-minta tanpa alasan. Jadi qanaah itu sifat karakter ya, bukan situasi. Jadi boleh jadi orangnya kaya tapi qanaah gitu. Hartanya banyak sekali tapi qanaah, atau orang yang tidak punya tapi qanaah. Jadi tidak ada hubungannya dengan banyak harta dan sedikit harta, tapi sifat ya, sifat yang ada di situ yaitu qanaah. Dan di sini ada sempat dulu dibedakan antara fakir dan miskin ya. Intinya adalah dilarang meminta-minta meskipun kita sangat sulit sekali ya dalam keadaan sekarang, karena janji Allah itu rezekinya akan dicukupkan gitu ya. Barang siapa tertimpa kemiskinan kemudian dia mengadukannya kepada manusia, maka kemiskinannya tidak akan tertanggulangi. Tetapi barang siapa mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan segera memberikan rezeki kepadanya, cepat atau lambat ya. Tinggal kita yakinnya seperti apa. Siapakah berikutnya? Siapakah yang mau memberikan jaminan kepadaku bahwa dia tidak akan meminta sesuatu pun kepada sesama manusia sehingga aku akan menjamin surga untuknya? Saya berkata, saya. Sauban di sini ya. Maka sejak itu Sauban tidak pernah meminta sesuatu apapun kepada orang lain. Jadi memang meminta-minta ini termasuk yang amal yang tidak baik gitu ya. Karena sebetulnya dicukupkan. Cuman memang kalau ada kekurangan adalah ada mekanisme ya, dikontrol di sosial. Kalau ada yang kesulitan makanan gitu ya dan dia tidak bisa mendapatkannya, berarti ada yang masalah di komunitas ya. Nah, komunitasnya itu yang barangkali yang kita selesaikan sehingga tidak ada kemiskinan ya, minju gitu ya. Di surat yang sangat terkenal, minju dari kelaparan ya. Jadi emang Islam hadir untuk mementaskan kemiskinan ya. Kemiskinan dan kelaparan itu dengan apa solusinya itu? Bergerak bersama-sama dalam sebuah solusi komunitas. Ini ada banyak hadis, tapi istilahnya adalah qanaah ini menjadi sangat penting, menjadi sifat dari kita ya, merasa cukup ya meskipun dalam segala kondisi. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan jumlah harta atau sedikit harta, tapi terlebih-lebih mungkin sedikit harta ya, adalah cukup aja, dan itu akan suatu kenikmatan tersendiri dibahas cukup panjang lebar. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Allah lebih tahu, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.